Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun keterangan hakikatnya jamaah sholat Gus. Sebab kalau dilihat dari syariat ngono ditarik hakikat ngene. Antan makola kan gini Gus. Ayo para kanca padha salat berjamaah, ganjarane tikel 17 derajat. Salat ijen ibadahe ora kopen, tembe mburi ora unduh ora panen. Lah ditarik sangka hakikat ada yang lucu Gus. Aku lagi akan ganjaran yo ratu tonggon saya berjalan gitu. Nah terus saya Gus seneng maca buku Gus. Mbok bener mbok kleru niki mbok leres mbok salah nih Gus. Surasnya gini, zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada orang buta ke tempat Kanjeng Nabi bilang macam ini, ya Rasul, saya tidak bisa berjamaah dikarenakan saya tidak ada penuntun. Jawabnya Kanjeng Nabi macam begini, cerita ini Gus, benar salah. Kamu dengar adzan, dengar. Kalau gitu kamu harus jamaah, gitu. Maka aku minta hakikatnya jamaah itu bagaimana Gus? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut keterangan di ilmu dzahir, ilmu syariah, sholat munfaridan sendiri itu derajatnya cuman 1. Kalau berjamaah tikel sampai 27 derajat. Nggih mboten. 1 dibanding 27. Jadi kisaran 26, Pak. Belum lagi dari sisi fadlnya. Terus hakikati jamaah itu bagaimana? Betulkah Anda akan mendapatkan derajat 27? Betulkah? Nah, ini harus bisa bertanggung jawab loh. Kita mengatakan mendapatkan 27 derajat, kita mengajak Anda harus berani menjamin pasti harus dapat 27. Terus kalau tidak mendapatkan 27 derajat, siapa yang bertanggung jawab? Berat loh Pak, orang ajak-ajak itu berat. Berat sekali. Harus bisa menjamin. Harus. Udah. Bapak Ibu, apa hakikatnya sholat berjamaah? Berjamaah niku kata Pak. Kata. Banyak. Artinya gini, sesungguhnya Allah dulu ketika saat memberikan amanah terhadap Kanjeng Nabi tentang masalah sholat itu tidak 5 tapi 50. 50. Entah pokal gawe ini sopo, pokal gawe ini sopo, apa bahasa Indonesia nih? Entah itu rekayasanya siapa, jebule kita umat hanya wajibnya 5 waktu. Wis. Akhirnya dibuka kisah sejarah hikayahnya. Kanjeng Nabi habis mendapatkan 50, ketemu Nabi iki dilokke
Mat, umatmu gak kuat, bali maneh mat. Njaluk keringanan. Rasulullah balik maneh. Meduk Gusti Allah lagi gitu dah. Terus njaluk keringanan. Mudun, mat tetep gak kuat mat. Sampai terjadi 5 waktu. Mestine kok kula sing dadi Gusti Allah pegel. Oh, balik-balik mlebu metu lapo. Padahal innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah akan tahu semua yang akan terjadi. Ngeten, Pak. Hakikate sholat jamaah itu adalah sholat daim niku, Pak. Jamaah kan kumpul, sebuah perkumpulan yang banyak. Mestinya sholat kita itu jangan cukup 5 waktu, harus 50 waktu. Artinya apa, Pak? Di dalam dunia ini, alam kasunyatan, alam muhadoroh, itu kita dihadapkan berbagai aktivitas bermacam-macam. Kata Bang Haji Roma Irama, problematika. Aktivitas sholat 5 waktu. Khafidu ala sholawah. Wis. Aktivitas lainnya sholat. Kita makan, kita minum, kita glegeken. Apa glegeken? Sendawa. Kita masak, ya. Kita bikin kopi, macam-macam. Kalau kami total rata-rata 50 aktivitas. Gunakan semua 50 aktivitas. Itu ruhaniyahmu itu hanya menyembah Allah. Bukan jasmani, Pak. Ruhani. Apa? Kembali kepada niat tadi. Apa hakikat niat? Tajalli. Ya tajalli ya. Berarti kita harus melakukan tindakan dzikir sirul asar menuju fana'u dzikri. Iku hakikate jamaah. Terus ada unen apa mangka apalah. Ya wis unen pujian toh Pak, Bu niku nggih ya. Pujian. Nggih. Intine panjenengan itu harus memanfaatkan fasilitas 50 aktivitas yang dihadapkan Allah untuk bertemu Allah. Sebab di setiap aktivitas itu jelas ada hidup, ada alladzi, Allah itu enggak hanya berdiam diri, berdiri di pengimaman masjid musola, enggak Pak. Hidup itu tidak hanya berdiri di dalam gereja tok, enggak Pak. Di pura tok sanja, di Gerumbul yono hidup, dimanapun, di pasar pun ada hidup. Kalau tidak ada hidup, gak mungkin akan bisa terjadi rotasi perdagangan. Gak mungkin. Gak mungkin kalau tidak ada hidup dalam dirimu, kau akan bisa sampai ke sini. Terus juga nggak mungkin kalau tidak ada hidup, sandal itu tidak berdiam seperti itu, nggak mungkin. Semuanya itu disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Makanya di dalam ayat, semua makhluk Allah itu bertasbih. Semua
bah batu, bah gunung, bah apapun bertasbih. Terus baca tasbihnya gimana? Maksudnya bertasbih itu. Ini kalau kita tidak masuk di jalur hakikat, nggak mungkin kita akan tahu bagaimana cara bertasbihnya batu pada Allah itu bagaimana. Wis, lanjut. Ada lagi 2 kali lagi sang penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Soekardi dari Tanjung Pinang, Gus. Tanjung Pinang. Ya, Tanjung Pinang itu mana, Pak? Kepulauan Riau, dekat Batam. Oh, Kepulauan Riau. Saya ingin bertanya dan ingin mohon petunjuk karena di tempat kami pegangan syariatnya sangat kuat sekali. Jadi mohon petunjuk bagaimana cara menghadapi orang-orang yang sangat kuat tentang syariatnya. Begitu, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda harus mengikuti teladan Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kasih contoh yang baik. Anda ngasih contoh itu terhadap orang-orang awam, oleh karena orang awam itu melihatnya itu dari sifat basariah, mata dohir. Anda patuhi hukum-hukum syariat di tengah-tengah orang syariat. Tetapi secara ruhaniyah dirimu menjadikan syariat itu jadi hakikat. Dengan cara berdakwah itulah, seperti itulah nanti Anda tidak ujuk-ujuk, Anda tidak lekas-lekas ditolak. Paham maksud saya, Pak? Nggih? Berarti inilah sistem wasilut. Sistem di mana Anda dijatuhkan di tengah masyarakat yang awam, ilmu syariatnya kuat. Anda harus pegang teguh hukum syariat, tapi kau jadikan sebagai hakikat. Contoh, bahasa sholat, serulah mereka untuk selalu menjaga sholatnya, lebih-lebih tadi berjamaah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Udah, ajaan ke masjid untuk meramaikan masjid dengan cara bersolat jamaah atau baca-baca Quran. Tapi jagalah ruhaniyahmu di titik tajalli Allah. Otomatis Anda harus memegang teguh tali Allah, yaitu zikir sirul asrar, supaya sampai ke fana'u dzikri. Temui Allah di situ. Kalau sepulang panjenengan dari Mojokerto, Pondok Miftahul Ulum Jaya Baru, pulang langsung urak-urak nang masjid, sholatmu gak dadai. Geger, Pak. Lah apa kumpul-kumpulan tahlil yasinan? Iku penggaweane nafsu. Pak, musuh wong anak TK iku gak oleh kereng-kereng. Sing sabar, sing alus. Geger jadi nenek sampean umpama kok melakukan hal seperti itu. Udah. Para wali-wali dulu itu ketika ingin dakwah dan diterima di tengah kaum, itu para wali itu tidak langsung menghilangkan adat, Pak.
adatnya enggak. Misalnya adatnya itu biasanya nek mau punya hajat pakai apa ya? Cok bakal. Itu loh ya. Among-among. Tahu among-among nggih? Di pojokan sing angker-angker dianggap angker iku, Mbah, niki ndoke, iki kopine Mbah. Pun kula sampean paringi slamet hajat kula, Mbah. Ya no ujube, ada ujubnya juga. Kalau bahasa sini namanya cok bakal, Bu. Namanya cok bakal. Di piring atau di layah atau di tempeh itu ada beras kuningnya, ada telurnya. Dulu Pak, sering saya itu mendapatkan hal itu di Barongan sini. Ini dulu Barongan. Ono endok. Lah, kula arek cilik durung ngerti ngono. Rezeki Pak. Ono takire barang. Lah, beliau-beliau itu tidak langsung menghilangkan adat-adat itu, ndak. Mungkin kalau di Bali ada sesajen ya, digotong arak-arak nih loh, gotong-gotong. Beliau tidak langsung dakwahnya itu menghukumi ini musyrik. Ndak. Jangan. Disilemi tinggal sedikit bagaimana hati beliau itu direvolusi imannya. Sedikit demi sedikit, akhirnya Pak, masyarakat itu bisa untuk merasakan kok. Dinul hak kalau betul-betul diterima secara iman, bisa dirasakan kebenarannya itu. Hati yang asalnya kita itu selalu khawatir dengan takdir-takdir Allah yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, masih ada rasa was-was, khawatir, takut. Loh, sekarang kalau sudah dimasuki rohaniah, duduk di Sirul Asr, beda lagi Pak. Raosi anteng. Bala harek pondok oleh nggak tewel sak kebo-kebo gede-gede karena duduknya hati itu tadi di Sirul Asrar. Gusti Allah ngkei barang gede. Hati gak protes. Nyantai kok iman iki akhirnya enak. Sing masa iki wong wedok apa wong lanang? Arek lanang nggih. Ya sampean maklum Ibu, karena anak lanang iki gak koyok prigele pintere koyok wong wedok. Mateng untung-untung kok. Sampak-sampak jenenge sego iku 3 dina gak iso mambu. Ya wis maklum ngono iku. Sing penting mlebu weteng wareg beres wis. Nek wis wonten lebet weteng kan wis gak ana pitakon toh. Rasa sudah tidak ada yang gimana tadi. Sing penting mangan sego koyok ngono iku ya ojo lali banyune. Idekno. Kita dekatkan Pak. Nek gak didekatkan ya iso sendawa bareng ya. Oke. Jadi Bapak, cara kita berdakwah harus bijaksana. Apa? Selami. Nek kalau bahasa sampai nang syariati kuat, jenengan harus termasuk salah satu figur yang menyerukan melakukan syariah. Tetapi nanti pelan-pelan Pak, 1, 2 dikandani. Aku yakin kok. Sistem Rasulullah itu pertama sembunyi-sembunyi memang. Door to door, satu persatu. Jangan langsung berhubung sampai wis sudah tahu kebenaran yang sebenar-benarnya paulang. Wis. Luweh-luweh jenengan iki pas ana kono bek sisiku khotib. Langsung niki dina Jumat kita menyembah Allah. Tolong
Sing ruhaniah iku seiling dunya metu. Ngono lah. Pak, iku gak teladannya Kanjeng Nabi. Wis jarno ae krana kelas ana kuno. Satu sisi kita jejerkan imannya itu. Aku yakin kok nanti insya Allah akan lambat laun akan bisa diterima. Begitu. Oke, satu kali lagi di majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya terkait Idul Fitri, Gus. Biasanya kalau di masyarakat di rumah-rumah kampungan lah, itu biasanya adatnya kan bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Kalau ditarik dari segi hakikat, apakah wajib bermaaf-maafan dengan makhluk atau lebih wajib lagi bermaaf-maafan dengan sang kholik gitu? Kurang lebih seperti itu. Mohon dijelaskan. Di situ ada hakul adam dengan hakullah. Ya. Hakul adam berarti bermaafan terhadap sesama manusia. Lah hakullah itu berarti kita memohon maaf kepada Allah. Ini kalau kita bicara dari sisi hakikat lah. Nggak ada hakul adam itu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya berfatwa seperti ini dari sisi pandang sudut hakikat Allah. Kalau sudah duduk di ahad, selain Allah kan tidak ada, Pak Bu. Bagaimana mungkin ada kewajiban terhadap sesuatu yang tidak ada? Gak mungkin. Cuman kalau kita mengikuti teladan Kanjeng Nabi, hakul adam atau bermaafan sesama manusia, tapi di situ jenengan ruhaniyahnya itu melihat hidup. Paham ya? Ini tergantung kita menteladani siapa. Terserah. Menteladani siapa? Kalau menteladani Rasulullah, hari raya kalau umat Islam di Indonesia khususnya di Jawa, anjang sana, anjang sini. Biasanya yang lebih muda ke yang tua. Tapi ada jeleknya orang Jawa itu, mohon maaf. Yang tua merasa salah, berhubung dia tua nggak mau minta. Ini kejelekan kita sebagai orang Jawa itu gitu biasanya, tapi tidak semuanya. Enggak semuanya. Kita merasa menjadi saudara yang paling tua dan dituakan. Sudah jelas-jelas kita yang salah. Adik-adik kita yang kita perintah untuk ke kita dengan alasan saya yang lebih tua. Jangan bos, ya lihatlah keadaan. Nah sekarang kalau keadaan adik kita itu nggak bisa jalan, kita sehat jalan, masa adik kita yang kita perintah ke? Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah kalau memberikan teladan, mana yang sempat dia yang berangkat.
tidak mengenal itu saudara tua atau saudaramu muda. Lebih-lebih yang merasa bersalah itu langsung pergi yang pernah disalahi. Tetapi ruhaniyah harus tetap menjaga zikir sirul asrar. Kalau dipandang dari hakikat saja, wong pandangan hakikat itu mandang hidup kok, mandang Allah. Selain Allah tidak ada kok. Hak nggak ada. Selain Allah itu nggak ada. Hakul Adam nggak ada selain Allah. Bagaimana mungkin ada? Lah wong kita itu tidak ada. Yang ada adalah hakullah. Apa? Haknya Allah itu yang ada. Itu persoalan minta maaf. Kalau kita mengikuti Rasulullah, jadikanlah hakul Adam menjadi hakullah. Ya seperti tadi, aktivitas apapun dilakukan oleh fisik, tapi ruhaniyah hanya bertemu Allah. Oke, untuk sementara yang di majelis tak pending, kita masuk di jalur telepon. Di jalur telepon 082 141 29 309 295 309. Silakan yang ingin bergabung, kami persilakan. Pak, teleponnya di jalur simpati Pak 081 295 309 141 295 309. Saya ulangi, di jalur telepon 082 141 295 309. Oke, yang sudah masuk bisa kita terima. Assalamualaikum. Halo? Wis dibuka lah. Halo? Kok metu suaranya gini? Halo Pak. Dah. Kok gak connect nang salone, suarane kok gak connect. Kok angel ya. Aduh. Oh, gak gelap. Halo, assalamualaikum. Loh, menduik. Mun ini lo nak HP. Halo? Lah. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Entekno anune iku nih sing jan- Waalaikumsalam. Iya, dari mana Bapak? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sudah mendengar suara saya? Saya mau bertanya, hakikatnya berzakat di bulan puasa. Berzakat di bulan puasa. Nggih? Sudah? Halo. Saya mau bertanya, hakikatnya Waalaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Bapak dari mana ini? Saya dari Mojokerto, Pak, tepatnya Pungging, Gus. Mojokerto Pungging. Nggih, wonten sing ditakokake monggo. Nggih, ngapunten Gus, niki kula nggih mboten ate mondok. Ngaos nggih ngaos teng desa ngoten niku. Gak butuh wong mondok aku. Sering setiap hari ngikuti pengajian Gus Muklason. Nggih. Nah, niki nggih video-video sebelumnya nggih kula ngikuti terus. Nah, Nggih. niku semakin lama niku kula malah semakin repot, semakin bingung, Gus. Semakin bingung, Pak. Nggih. Letak bingungnya terus wonten pundi? Nah, ngeten. Lah niki secara syariat, nah niki secara hakikat. Nah, niki kula mengikuti terus akhirnya dalam kula waktu sholat dalu nopo kena duduk merenung nih sambil tafakur. Nah, di situ saya sering dalam hati itu menemukan jawaban. Nggih. Bahwa dalam tafakur saya itu ya melakukan zikir sirul akdol. Nah, di situ saya merasakan seolah-olah ini diri saya ini nggak ada apa-apanya, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan kadang meneteskan air mata bahwa selama ini saya itu sangat selalu mengikuti ego pikiran, terutama dalam berdoa waktu-waktu dulu sebelum mendengarkan pengajian Gus Muklason. Nggih. Itu saya berdoa itu kepada Allah itu seolah-olah itu saya berdoa minta ini, minta itu, anak saya biar diterima di sini, di situ. Nah, itu seolah-olah itu saya mendikte Allah. Nah, sekarang setelah mendengar pengajian, saya itu kalau berdoa itu malah sebaliknya. Ya Allah, saya butuh ini, butuh ini, butuh itu. Setelah itu dalam hati saya masa bodoh amat. Semuanya terserah Allah. Allah paham, tahu. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman dalam yang muncul dalam hati. Nah, itu saya bingung dari hati itu gimana ya suara hati. Terus yang ditanyakan Bapak, Kalau dulu saya melihat orang penjudi, pemabuk itu yang ditanyakan Bapak yang bagaimana? saya malah sebaliknya. Dasar masa bodoh itu ada peran Allah pada orang itu, pada semua makhluk apapun, karena intinya di seluruh dunia alam semesta beserta isinya itu, ini setelah saya mendengarkan pengajian ini, bahwa itu semua ciptaan Allah, dan di situ ada Nur Muhammad dan ada
Ya, kalau saya bilang ada Tuhan, ada Allah di situ, kurang gimana? Saya masih belum mau. Saya ada Yang bersikap. ditanyakan Bapak itu apa? Nah, dari situ saya melihat orang yang bersifat begini begitu yang enggak, ya orang rusak lah katanya. Saya hanya cuek aja. Itu Allah sedang memperankan mereka seperti itu. Mungkin nanti akan memberi hidayah. Dan hanya itu, di setiap saya menghadapi kehidupan, bahwa meskipun dalam ini saya menjalankan pekerjaan, Pak, usaha. yang ditanyakan Bapak itu yang bagaimana? Halo? Halo? Oh, ya udah. Wis pokoknya sing ditakokno tak ringkes bingung. Nah, nggih ya? Bingung. Oke. Ya, di belakang dari Pak Pungging tadi, silakan masuk. Sudah ada 2 penanya di jalur telepon, silakan. Kalau nggak ada, oke, kita jawab. Pertama terkait masalah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dari mana? Injih Gus, niki saking Pak Hadi Susanto saking Kalsel Gus. Kalsel, nggih Bapak. Yang ditanyakan Oh, nggih Gus niki badhe tanglet Gus. Di dalam hati kawula niku sering enten tanya jawab ngoten lho Gus. nggih. Dados boten gampang gumunan Gus. Pilih ngadepi napa kemawon ngoten Gus. Nggih. Napa leres napa boten Gus niku Gus. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngoten Gus. Nggih. Dari Kalsel ada selalu tanya jawab di belakang Kalsel. Assalamualaikum. Nggih, saking budi Bapak? Dalam Mariono saking Kalimantan Selatan Gus. Kalimantan Selatan. Nggih. Oke. Sami nek ngoten nggih. Ini tentang hari, 7 hari dan seterusnya untuk yang meninggal itu gimana Gus secara hakikat? Gimana Pak? Gak jelas? Untuk acara 3 hari, 7 hari orang meninggal itu dan seterusnya itu Gus. Gimana itu? Oh, orang meninggal itu ya? Nggih Gus, nggih. Oh, nggih. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam. Nggih, di belakang Bapak Kalsel ya. 1, 2, 3, 4. Ya, kita terima. Assalamualaikum. Halo. Halo, saking pundi Bapak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kajungnya Tanglet. Inggih, monggo. Halo, Inggih. kajungnya Tanglet. Apa niku napa? Hakikate yang sodako kali hakikate yang halo. Nggih, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Tiang sodakoh kali tiang nopo Pak? Oke. Yo hakikate yang sodako kali hakikate yang itwak. Infak. Mati. Oke Pak, matur suwun. Satu kali lagi mungkin yang telepon kami persilahkan. Infak. Oke. Bisa kami terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saking pundi dari mana? Saya dari Kerawang, Jawa Barat, mau bertanya tentang zikir sirul afrod.
tentang sirul Itu yang asrar. dilepaskan itu kalimatnya itu tauhid la ilaha illallah, dan caranya gimana. Dan kemarin saya mengikuti lewat YouTube. Nggih. Kemarin Jumat itu masalah beat. Nah, saya mengikuti bimbingan. Nggih. Sampun. Oke, ini sudah banyak yang masuk, tak terima untuk telepon, kami cancel dulu ya. Terkait pertama masalah zakat ya. Zakat niki tidak sama dengan sodakoh atau infak. Kalau sodakoh infak itu sewaktu-waktu bisa saja dilakukan. Kalau zakat itu ada masanya Pak ya. Ada masa zakat fitrah itu hanya terjadi di dalam sasi Ramadan. Kalau zakat khol atau zakat mal beda lagi, harus mencapai nisab. Apa nisab itu? Takran. Kita sebagai pedagang Pak ya, itu kena zakat khol, zakat setiap tahun. Kita modalnya berapa, sampai setahun kita labanya berapa. Katakanlah modal kita 10 juta. Kemudian 1 tahun kita menjadi 100 juta. Lah, modal 10 juta itu kita geser dulu. Berarti yang kita prosentasikan itu adalah yang 90 juta setelah Anda ini membayar hutang dan lain sebagainya. Itu. Ini kalau ditotal Pak, kadang-kadang tidak berupa cash Pak, masih berupa dagangan, lah gitu nggih. Belum payu, dagangnya belum laku, itu kita hitung. Misalnya pasir ini tinggal berapa di total uangnya dan lain sebagainya. Intinya kalau menjadi 100 juta berarti yang 90 itulah nantinya yang kita anggarkan keluar berapa persen setelah Anda ini membayar hutang piutang. Hutangnya misalkan Anda itu malah 100 juta. Berarti Anda zakat khol ini tidak kena Pak. Tidak kena. Karena Anda termasuk wong gorim. Orang gorim itu orang yang rugi. Orang yang punya hutang. Justru orang yang punya hutang ini salah satu golongan 8 itu mendapatkan zakat. Berhak mendapatkan zakat. Mosok kepala desa itu kok oleh zakat. Nah, misalnya orang kan melihat fisiknya toh biasa ya. Fisiknya. Padahal utangnya lebih banyak daripada harta yang ada. Itu namanya orang gorim. Orang gorim. Udah. Lah, begitu juga zakat kita itu sampai pada nisabnya ya. Kambing itu berapa nisabnya. Kemudian kita padi itu berapa. Itu diatur semuanya Pak ya. Diatur. Pokoknya intine selama Anda ini masih tergolong orang gorim, punya hutang, wajib uangnya itu dibuat nyaur hutang dulu. Jangan terus mengeluarkan zakat, hutangmu masih banyak. Jangan. Biasanya orang Jawa itu gak mikir dari situ Pak.
gak mikir. Aran setahun yo kudu harus ngetokno pirang persen, nah gitu ya. Udah. Itu tentang zakat. Kalau kita ambil dari sisi hakikat, apa sih keluarnya zakat itu asbabun nuzulnya? Karena diidentifikasi penyakit, bukan hak kita. Itu haknya di antara 8 golongan, fakir, miskin, yatim, dan begitu seterusnya. Loh, ini harus kita keluarkan. Karena ini penyakit. Artinya apa secara hakikat? Kita muncul egoisme, ngaku-ngaku yang bukan hak kita, Pak, secara hakikat. Itu nggak boleh. Mestinya itu harus kita keluarkan rasa keakuan hamba dalam hal apapun, sebab itu yang memiliki adalah Allah. Yang berhak itu Allah. Yang berhak itu Allah. Jadi hakikat zakat adalah yakfur bit-tauhid, membersihkan keakuan di dalam diri kita tentang keakuan hamba. Jikalau kau masukkan iman, membersihkan iman dalam rohaniyah kita yang asalnya itu iman terhadap selain Allah. Ini bab masalah zakat. Terus dari saudaraku yang ada di Pungging, Bapak tadi sempat keputus ya. Lah, itu terkait bingung ngerasa nondunya itu bingung. Ngaji ketika sudah masuk ngaji bab hakikat dinul hak tambah bingung. Memang Pak, saya katakan pandangan syariat itu mesti basariah. Lah pandangan hakikat basiroh. Artinya apa? Kita sebagai manusia tidak terlepas dari akal dan nafsu. Ketika saat kita dihadapkan sikon apapun, basariah kita muncul. Berdasarkan logika, akhirnya jatuhnya iman ruhaniyah kita itu terhadap selain Allah. Contoh sering kukatakan, ini tadi kan saya dicakar kucing, Pak ya. Cakar kucing. Kucing itu makhluk nopo senes? Makhluk toya. Loh. Akalku main, nafsuku main. Mengatakan terhadap ruh lewat sifat basariah. Kau sakit ikut dicakar kucing. Akhirnya iman ruhaniyah saya kucing, merkai faktane sing nyakar kucing. Iki Pak ya, iman yang seperti ini secara syariat basariah iku kucing memang. Tapi kalau kita tarik dari sisi hakikat, akhirnya jenengan tambah bingung. Sing nyakar kok Allah. Nah gitu ya. Jadi ini kan karena hakikat itu memandang kacamata melalui basirah, iman nang Allah. Akhirnya jenengan beriman yang nyakar aku Allah. Loh kok iso? Kita biasanya bingung, Pak. Satu sisi ngomong kucing, satu sisi ngomong Gusti Allah. Mosok kucing iki Allah. Engko akhirnya teng mriku. Ngeten lho Pak prosesnya Pak. Sampeyan ben gak bingung, prosesnya ngeten. Sik tah. Kucing iku duweni sifat wujud mboten? Mboten. Kalau miturut aqaid 50 iku enggak. Kita makhluk itu hakikatnya nggak punya sifat wujud. Tapi ketika saat kita mengatakan itu kita merasa wujud disebabkan karena diwujudkan yang wujud, maka otomatis kita merasa diri kita wujud. Coba, kalau di situ tidak ada Allah,
hidup, kucing iku mang iso nyakar dhewe ta. Boten saged. Tidak bisa. Akhirnya harus iman kita yang berhadapan. Bukan akal kita, Pak. Iman. Kalau iman jatuhnya itu dirasa atau di sirul asror, maka benar. Yang mencakar sebetulnya, yang agawi sebetulnya adalah Allah. Hidup itu. Nah terus biar gak bingung bagaimana? Ya harus mengerti syahadata ini secara hakikat. Mata hatimu mandanglah Allahnya, mata jasmanimu mandanglah makhluknya. Lah baru di sini tidak bingung, nantinya nggak bingung. Apalagi iman di dalam dirimu yang jatuhnya iman yang benar, akhirnya lewat rasa itulah meyakini tanpa Allah di situ kucing tidak akan bisa nyakar. Pun itu dari saudara saya Pungging. Terus yang kedua apa? Sadurunge orang mati iki lho tulisannya apa iki? Oh ya, di dalam hatiku selalu ada tanya jawab. Ada tanya jawab. Itu siapa? Bapak Ibu, biasanya orang yang mengkulinakan, membiasakan berzikir sirri, bahkan satu hari harus di deadline 20.000 dan sebagainya, itu muncul. Dan atau orang yang membiasakan di dalam dirinya itu zikir sirul asr, kadang ya muncul. Cuman beda Pak niki. Pertanyaannya kalau itu siapa? Maka ketika kita mengenalnya zikir sirri, ya nafsumu sendiri. Tapi kalau Anda sudah masuk di ranah sirul asror, itulah Allah. Lewat waridnya minallah. Aku yakin kalau sudah membiasakan sirul asror, warid yang muncul itu pasti songko Allah. Anda akan membedakan, bisa membedakan, oh ini songko Allah atau songko nafsu. Mesti songko Allah tok. Loh, kok kau tak songko nafsu? Iya, wong nafsunya sudah tidak ada selain Allah, sudah tidak ada. Bagaimana mungkin isok bisi nek gak percaya, bapak wong orang tua kita meninggal, sampean tes, sampean moro pun sedo ya ditusinu, Pak wasiat apa Pak, ngomong saged ngomong, saged mboten saged, nggak bisa. Mestinya yang bisa berwasiat itu adalah Anda. Artinya gini Pak, kalau ruhaniyah itu sudah terbiasa, apalagi tidak pernah putus sirul asr kefana'u dzikri, nggak ada yang bisiki kecuali bisiknya Allah. Sebab yang membisik dan yang dibisik, mendengar dan yang mengucap itu satu pelaku, karena lainnya sudah tidak ada. Makanya gambarannya itu muncul keakuan Allah di dalam dirimu. Untuk selanjutnya orang mati. Orang yang mati memang ya apa Pak maksudnya?
Oh ya 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 ya. Bagaimana kami mensikapi terkait yang biasanya ada di Nahdien, Mbak ya? Nahdien itu ada pengadatan 1 harinya, 2 harinya sampai 7 hari sampai 40 nanti 100, habis 100 berapa? Pendak ya, habis pendak terus 1000, terus bar ngono pendak terus pendak khol, istilah khol. Dah. Bagaimana hakikat mensikapi, Pak? Ini ada kaitannya dengan hadis yang mengatakan idza mata benu adama in qata'a. Ya. Apabila anak putu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua hubungan kecuali 3 perkara. Lah, 3 perkara inilah salah satunya mengapa kok ada 3 hari, ada 5 hari dan seterusnya itu. Itu adalah bentuk awalatun solihatun. Termasuk dungone anak nek mitu hadis itu. Artinya apa? Orang yang kita datangkan itu kita memberikan 2 hal, dua manfaat. Pertama manfaat kita sedekah berupa makanan, kadang sembako lah gitu Pak nggih. Sembako. Ini masuknya ranahnya ke sedekah nanti. Lah, yang kedua, di antara yang kita undang kan membaca doa-doa atau Pak tahlil, ya. Mengapa kalau kita itu mengundang itu tidak hanya 1, 2 orang, 3 tok? Kadang 1 RT, nah gitu nggih. Nggak mungkin 7 harinya Bapak atau 40-nya hari Bapak ngundang wong piro? Kang, loro. Gak mungkin nggih. Nek kampung itu paling tidak ya 100 200. Loh, di antara beliau-beliau yang kita undang kita tidak tahu kalau itu ada kekasih Allah. Kekasih Allah. Ini maksudnya awaladun solihah. Aku yakin kekasih Allah itu ketika saat beliau itu melakukan doa-doa atau membaca tahlil atau yang lainnya, ruhaniyahnya itu duduknya di tajalli Allah. Lah inilah makanya sampai nek ngundang ojo didik-didik, ojo dipilih. Sing milihku aku tok biyen. Aku dadi lurah ya. Sing tak undang, sing tak pilih. Sing milih aku tok mang dia undang. Sementara lawan musuhe duduk pendukungnya gak diundang. Bapak Ibu, itu tradisi kuno biyen ya. Tradisi sekarang gak seperti itu. Siapa tahu di antara mungsuhmu itu ada wali Allah. Wali Allah. Wali Allah. Undang aja. Kita anggap dia itu orang yang penggaweane ku judi. Penggaweane mabuk. Isok moco tahlil ta. Lagi gitu ya. Kita jangan meremehkan perilaku orang lain yang orang lain kelihatannya jelek. Kita tidak tahu isi hatinya. Ingat, innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah tidak melihat dari sisi dohirmu, walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah melihat hatimu bagaimana, rohaniamu. Rohaniamu bagaimana. Nah inilah maksudnya daripada awaladun solihah. Solihatun. Awaladun solihun. Jadi boleh itu jenengan laksanakan Pak, tapi secara hakikat jenengan iki Pak nobisan. Apa maksud dan tujuan? Empat nih hakikati sepindah.
Kalau tidak, ya mohon maaf. Yaitu kita hijrahnya itu lidunya wa imro'ati, karena dunia, karena wanita. Itu bab orang meninggal. Silakan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah sodakoh dan infak. Sodakoh dan infak. Sodakoh itu tidak ada waktu, saenak sampean. Walaupun jenengan ini orang gharim, orang kesusahan, boleh sodakoh, boleh, silahkan. Tidak harus orang yang bersodakoh itu orang kaya saja, enggak. Orang nggak punya bisa sodakoh, nggak bisa sodakoh dengan uang, dengan tenaga. Ada pembangunan musola, ada pembangunan apapun, katakanlah kalau di sini itu mendirikan rumah Pak Soyo namanya, udah sodakoh lewat tenaga. Nggak bisa tenaga karena nggak kuat, pikiran. Dimintai pendapat, dikasih pendapat, itu termasuk sodakoh. Cuman sodakoh ini diterima dan tidaknya tergantung ruhaniyahmu tadi. Tergantung ruhaniyah kita itu duduk di mana. Takholli au tajali, takhollikah atau tajalikah. Ini Pak ya, harus kita teliti. Terjadi sodakoh, jangan lupa rohaniyahmu itu harus melakukan, biar tidak muspro atau percuma. Selanjutnya infak. Nah, infak ini Bapak ya, ada kaitannya bahasa mriki itu donatur. Apa? Donatur apa danatur? Donatur. Nggih, sepurane kula SD gak lulus. Bener, donatur ya. Donatur. Nah, biasanya infak ini hanya wajib diberikan terhadap salah satu di antara 8, sama dengan zakat. Nek sedekah tidak. Kalau sedekah terserah jenengan. Masih toh, walaupun itu orang kaya, kita sedekah bisa. Kalau infak atau zakat ini larinya itu terhadap di antara 8 golongan. Sama. Duduk rohaniah kita di mana? Bermakrifat atau tidak? Kalau tidak bermakrifat, pandangan hakikat ya zong Pak, eman-eman. Terakhir adalah sirul asrar. Kalau kita tanya sirul asrar dari sisi kalimat, kalimatnya itu muncul di dalam surah Al-Anbiya 87. Kalimahnya, kalimat tauhidnya la ilaha illa anta. Anta itu wis dekat Pak. Ini kalau bahasa ihsan, kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah, seakan-akan kau bisa melihat Allah, karena dekat Pak di depanmu. Beda dengan la ilaha illa huwa. Huwa jauh, dia. Kalau anta, kamu, berarti di depan. Fa'aina man tuwallu fathamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Di mana kau bertempat, arahkanlah wajahmu ke wajah Allah, dan wajah Allah itu di depanmu. Maksudnya wajah itu adalah ruhaniyahmu itu Pak. Lewat iman itu basiroh ngadepon nang urip. Lo itu lo maksudnya. Nah,
Jadi apa diucap la ilaha illa anta beribu-ribu? Mboten bos, tidak. Itu kalimahnya. Lah apa? Mengapa kita baca? Kalau kita baca berarti kita turun di zikir jari syariat. Lah, la ilaha illa anta itulah akan melahirkan yang namanya yang namanya sirul asrar, zikir sirul asrar, dan di dalamnya sirul asrar itu melahirkan 3 pos, 3 penjagaan. Apa sirul asrar? Tanpa ngucap, tanpa lafat, tanpa nama. Itu maksudnya sirul asrar. Kalau dimaknani ya secara lughat, sir iku rahasia, al asrar piro-piro raha. Jadi di dalam rahasia itu ada beberapa rahasia lagi. Kalau boleh saya omongkan, sampean tahu nutfah ya, manine wong lanang lho Pak ya, nutfah. Kita melihat nutfah itu kan warnanya putih, baunya sengak, ya. Terus lunyur-lunyur gitu. Kita lihat di dalamnya itu ada ribuan sel. Tako Pak Dokter, ribuan sel. Sama dengan itu. Sementara yang namanya nutfah ini tadi kan tersimpan Pak, tersimpan toh, nggak dikeleler-keleler nih lah ora toh, tidak di dikeleler nih, bahasa Indonesia nih apa Pak? Hah? Halo, tidak di serak-serakan gitu, berserakan. Tidak seperti itu. Tersimpan Pak di dalam tempat yang terjaga. Itu sir. Tapi di dalam sirnya ada beberapa rahasia lagi. Sama, mohon maaf, di dalam diri kita itu jasmani ada sesuatu yang tidak tampak dilihat dengan mata. Darah, apalagi di dalamnya darah, napas, daging, apapun. Di dalamnya itu ada rahasia Allah. Jadi itulah yang dimaksud sirul asrar. Jadi di dalam rahasia ada rahasia lagi. Nurun ala nurin yahdillah. Di dalam cahaya, di atas cahaya ada cahaya. Kita kalau ingin tahu di dalam cahaya ini apa Pak? Setrum Pak. Ya. Itu bisa untuk masak, tidak hanya untuk menerangi tok, enggak. Untuk masak, untuk gugah arek turu, gitu. Nah, anak tidur digugah dengan itu gampang Pak. Hati ngejer-ngejer ya, kok bangun sendiri kok. Wis macam-macam manfaatnya setrum itu untuk segala-galanya. Sumber energi itulah sirul asrar. Wis. Terus cara mempraktekkan kita itu memfungsikan sirul asrar bagaimana? Hati diam, lesan diam. Pos pertama berbicara su'aul basiroh. Apa? Rasa. Apa itu rasa? Iman. Iman terhadap siapa? Hidup. Temukan rasa itu terhadap hidup. Dengan cara sadarilah dirimu
bahwasanya semua apa yang terjadi itu yang berperan hanyalah hidup, dan hidup itu adalah wujudnya Allah. Beres. Ketika Su'aul Basyirah berjalan, mau masuk ke pos yang kedua yang disebut Ainul Basirah. Apa Ainul Basirah? Melihat dan bertemu. Melihat dan bertemu siapa? Hidup yang ada baik di dalam maupun di luar dirimu. Tetapi bisanya ruhaniyah itu sampai pada Ainul Basirah, pos penjagaan yang kedua, ruhaniyah harus fana terlebih dahulu. Akhirnya lepaskanlah akumu hamba. Nah, ini. Nafikanlah la ilaha, isbatkanlah illallah. Dan atau bertahalilah untuk menuju tajalli. Kalau sudah di pintu kedua, otomatis satu paket dengan pintu penjagaan yang ketiga, Hakul Basirah. Berkata, imanmu akan menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya hanya aku Allah. Inilah Pak yang kumaksud zikir di atasnya Sirul Asrar yang disebut fana'u dzikri, yang keluaran dari kalimah tauhid la ilaha illa ana. Hal itu sama-sama muncul di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Kalau anta 87, kalau ana 25. Banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang legalitas la ilaha illa ana. Surat Toha ada banyak surat yang lain. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah mungkin pertanyaan yang sudah masuk di jalur telepon, di belakangnya kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jombang, Gus. Saking pundi, Pak? Jombang. Jombang. Yang ditanyakan? Ini Gus, masalah saya kan masuk di itu saya melihat ada seekor macan putih sedang bertakbir. Iya. Takbir dan Gus. Nah, itu caranya takbir itu Gus mohon jelaskan. Yang kedua Gus, saya masuk dalam mimpi lagi. Itu saya di suatu pegunungan itu ada perkara banyak sekali turun Gus. Nah, untuk isyaratnya kera turun dari pegunungan Gus. Apanya yang turun, Pak? Kera. Itu turun semua Gus. Turun semua. Yang tahu itu ya Gus. Saya kan lihat di rumah gitu. Jalan itu. Pak putus-putus, Pak putus-putus, Bapak putus-putus, gak dengar Pak di sini, Pak. Gus. Halo. Ya. Halo, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, keserondolan niki. Nggih, sinten Pak niki? Halo. Sugiarto dari Makassar. Dari Makassar. Iya. Yang ditanyakan Bapak? Pertanyaannya apa bedanya
surga ciptaannya Allah dan surganya Allah. Surga Apa bedanya surga ciptaannya Allah dan surganya Allah? Oh ya ya ya, surga ciptaan Allah, Dan surganya Allah. surganya Allah. Oke. Sudah Bapak? Ya, Oke, matur suwun. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam setengah 10 ya. Setengah 11. Jalur telepon saya tutup. Dua pertanyaan dari Bapak yang ada di Jombang, ya, menanyakan tentang masalah ketemu macan dan kera. Macan dan kera itu hewan apa manusia, Pak? Hewan ya? Oh, hewan. Oke, Bapak. Kalau yang namanya harimau itu hewan, bukan manusia. Bentar. Maka itu adalah sesungguhnya, walaupun bertakbir lah Pak, walaupun itu bertakbir, itu masih di ranah sifat basariah. Karena gambarannya itu gambaran makhluk yang berupa hayawan yang muncul dari nafsu nafsiyah dan amaroh. Ini manakala kita menginginkan jinak, kita harus selalu berkholwat. Sehingga dengan begitu nanti manakala itu muncul kera atau muncul harimau, ruhaniyah sampean itu basirohnya itu bisa langsung nerombol atau nerobos terhadap hidupnya itu. Nah, terus hidupnya siapa di situ kalau tidak bukan Allah? Akhirnya wujud macan ini sudah tidak ada kalau Anda sudah sampai pada hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah perbedaan surga ciptaan Allah dan surganya Allah. Ngeten, Mbak. Kalau mengatakan surga ciptaan Allah berarti kan masih ada dua, Pak, ya. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Kalau surganya Allah beda. Antara sifat dan mausuf itu sudah tidak ada berbedanya. Tidak ada bedanya. Yang disifati dan mensifati itu satu pelaku. Sama dengan hakikatnya syahadata ini, hakikatnya syahadat dengan syahadat tunggal, sama dengan itu. Muraqabah dengan musyahadah. Muraqabah itu masih ada dua. Contoh, saya merasa selalu kemana-mana itu diawasi Allah, sehingga seakan-akan itu menurut rasa saya, perasaan saya, Allah ning buriku, ngarepku, kiwa tanganku. Jadi ruhaninya selalu ingat, selalu dilihat Allah. Ini muraqabah. Masih ada dua, ada yang dipantau, ada yang memantau. Ini namanya su'aul basiroh tadi. Kita harus naik ke ainul basiroh atau pos penjagaan yang kedua. Apa? Syahadat tunggal. Caranya lepaskanlah keakuanmu yang tadi merasa
selalu dilihat atau merasa bisa melihat Allah. Nah itu lepasan keakuanmu. Tandanya kalau ini lepas, kemarin sudah saya jelaskan, la yarawna li anfusihim syai'an, pertama. Kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Ketiga, tatmainnul qulub. Anda yang pertama tidak akan merasa, meyakini sesungguhnya apa yang terjadi itu selain Allah. Yang tak sebut sebagai aku hamba itu sudah gak ada. Bagaimana mungkin kita akan dikatakan bisa merasakan, wong kita itu tidak ada. Sudah kembali pada yang asal, yaitu kita asalnya tidak ada, kembali tidak ada. Kedua, yusyahiduna, otomatis dengan sendirinya akan muncul keakuannya Allah. Yang terjadi yang terakhir, hatimu selalu damai. Cara untuk Anda bisa sampai di situ, kembalilah asalmu. Asalmu tidak ada, kita harus kembali tidak ada. Ketika sudah sampai pada ketidakadaan kita, maka muncullah yang sesungguhnya yang ada. Wahuwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ada. Begitu Bapak Ibu hadirin jamaah, apa yang kita terima pada kesempatan malam hari ini, semoga menjadikan satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumiddin. Dan juga saya kasih tahu kapan ini khatamnya, wallahu a'lam. Pokoknya ono ada nggak ada orang tetap takji. Walaupun di sini nggak ada orang sama sekali, ya tetap takji. Manakala saya belum diperintahkan untuk berhenti. Kan sampai ngaji ini jawab kan lebih banyak lah gitu lah. Bon, Al-Fatihah.